kajian Islamnya. Assalamualaikum. Untuk mempertemukan tokoh yang kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat datang bersenantiasa melimpahkan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga para sahabat dan orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sampai zaman. Insyaallah kita diakui sebagai beliau dengan mendapatkan syafaat beliau di kiamat. Amin. Yang terhormati kepada istimewa dan hubungan Bapak jamaah dari Singapura, dari Sidoarjo, dari Timur, dari mana saja yang dapat hadir pada malam hari ini. Marilah pengajian ini kita buka bersama-sama mengucapkan bismillah. Antum Mbak pindah sana. Untuk selanjutnya pengajian yang nah, kacamata ini loh Pak. Tas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian rutin Masjid Al-Huda Ranting Muhammadiyah Situ Asri Terucuk Kecamatan Candipuro yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali bersama-sama hadir di kajian rutin kita ini, yaitu kajian serial akidah Islam. Walaupun nanti kadang-kadang saya selingi dengan beberapa materi, tapi fokus untuk kajian kita ini adalah kajian al-aqidah al-islamiyah, jadi akidah Islam. Nah, untuk malam hari ini kita akan melanjutkan kajian-kajian sebelumnya sampai slide 22 ya. Ini mudah-mudahan dengan runtut kajiannya ini akan lebih mudah dimengerti. Ini kajian terakhir kemarin sebagai penyegaran saja, Pak. Jadi bicara akidah itu kan bicara fondasi, bicara ya bangunan itu kalau fondasinya nggak kuat juga nanti ke atasnya juga rapuh. Maka seorang muslim untuk mendapatkan sebagai pribadi yang kokoh ya dimulai dari akidahnya harus benar. Adapun nanti ada tiang-tiang penyangga, ada dinding, ada atap, itu bukan nggak penting, itu sangat penting. Tapi sebelum itu dibangun, tentu yang pertama kali ditegakkan adalah akidahnya dulu. Bapak Ibu sekalian, kemarin pengajian terakhir sudah kita sampaikan fungsi akidah. Ya, gunanya ngopo akidah itu? Tuh apa sih kita ngotek-ngotek akidah itu? Gitu. Nggak usah ngaji beginian, pokoknya ngaji sholat aja terus. Loh, sholatnya banyak, kalau akidahnya rusak kan sia-sia. Seneng sholat tapi musyrik, kan berarti kan mubazir Pak sholatnya. Nggak dianggap itu. Itu makanya penting kita mulai dari sini.
Nah, fungsi akidah itu bisa bapak-bapak baca dalam layar ini sebagai dasar fondasi untuk mendirikan bangunan. Maka semakin tinggi bangunan yang akan kita dirikan, ya harus semakin kokoh fondasi yang dibuat. Itu ilmunya. Nah, kalau fondasinya lemah, ya otomatis bangunannya juga tidak akan awet, malah bisa menimpa kita sendiri gitu. Orang Islam itu kan banyak yang akhirnya tertimbun dengan keislamannya gitu. Itu orang-orang Islam yang senang beramal tetapi akidahnya rapuh. Itu tadi Muslim tapi ahli syirik. Muslim tetapi cara bisnisnya salah, itu akan ambruk nanti. Nah, seseorang yang memiliki akidah yang kuat pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib. Jadi nanti secara otomatis ini Pak, Bapak Ibu, menawi akidah kita menika sampun kuat. Cara atau ciri akidah kuat itu udah mukhlis, ikhlas betul. Itu nanti dampaknya ke ibadah. Jadi ibadah ya ringan, enteng gitu. Diajak nang masjid ya ora susah, diajak jamaah ya seneng, diajak sedekah ya seneng. Pokoknya kebaikan-kebaikan itu akan mudah. Makanya untuk mengukur bapak-bapak saya ini akidahnya betul atau belum itu lihatlah ibadahnya nanti. Kalau dalam tataran ibadah kok merasa ringan, nggak merasa terberatkan, itu indikasinya akidah kita sudah benar. Tapi kalau tinggal di satu kompleks, satu kampung dekat masjid, kok ora tau ning masjid, diajak sholat jamaah kok males, alasannya mau podo-podo sholat aja kudu ning masjid. Itu walaupun bagaimana akidahnya lemah, nggak usah dipungkiri itu Pak. Nanti akan banyak orang berdalil macam-macam untuk menutupi kelemahan agamanya. Nah, walaupun saya bukan riak ini ya, kayak Pak ayat dan rombongan dari Lampung Timur ya, bawa anak, bawa cucu, bawa istri, pakai mobil, pulangnya juga resikonya berat. Sampai sini itu nggak usah dipungkiri. Itu insya Allah akidahnya kuat. Kalau nggak kuat nggak mungkin sampai sini Pak. Kan gitu. Orang-orang sini saja yang deket-deket belum tentu bisa ke sini kan gitu Pak ya. Itu tentang akidahnya lemah. Itulah pengaruh akidah Pak. Makanya para sahabat Nabi itu begitu ada panggilan jihad gitu. Ada pengantin baru itu ya, ada kisah ini. Malam pertama belum nyentuh istrinya Pak. Iya. Malam pertama, kok dari bilik dinding kok kedenger suara kaki kuda. Kuda berat ini, kuda tapi rame gitu. Sambil ada teriakan, panggilan jihad datang, panggilan perang datang. Ini pemuda belum nyentuh istrinya, keluar Pak. Langsung dia siapkan alat perang, ikut perang. Akidahnya wis mapan. Itu bedanya akidah benar sama tidak benar. Begitu pula kalau akidahnya kuat nanti otomatis larinya ke akhlak. Wang di akidah benar, insya Allah akhlaknya juga akan ikut benar. Sehingga sekarang nggak bisa dibantah lagi. Kenapa kok banyak orang-orang yang bajunya Islam tetapi kok akhlaknya rusak itu ya nggak usah pusing-pusing nyari sumber masalahnya. Akidahnya rusak. Gelarnya lengkap, ya wis haji, tapi korupsi itu nggak usah pakai dalil banyak-banyak. Itu berarti akidahnya rusak. Kan itu akidah. Bermuamalah mesti baik Pak. Ya. Nek orang kebacut, ya misalnya gitu. Begitu sudah ngerti ilmunya, ya dia akan menghindari muamalah yang haram. Misalnya yang sering saya contohkan gini loh. Kalau nek akidah wis kuat, walaupun ditawari pinjaman bank bunganya 0,0%, dia tidak tertarik, nggak minat. Ya, karena akidahnya sudah kuat tadi. Kenapa? Karena walaupun bunganya cuma 0,01%, itu bayangin dosanya sih sudah kelenger itu. 1 rupiah uang riba itu dosanya masih lebih berat daripada menzinai ibu kandungnya. Ya coba bayangkan. Itu kan akidah itu Pak.
Tapi kan ada orang Islam ya seneng ngaji macam kita ini, tapi kalau udah mendengar ada bunga bank turun, wah semerintil Pak. Makanya wong-wong kampung-kampung ini kan sering jenengan lihat itu ada tiap hari ada bapak-bapak setengah bujang apa numpak sepeda nari itu kreditan itu. Karena kita nggak ngerti akidah. Sampai-sampai kalau ada orang ya, orang Islam ngaji begini, terus dia datang ke bank itu, tidak punti Pak D atau Lek, neng bank arak nyilih duit, lah jeng nopo arak kredit motor atau mobil, motor aja lah. Lah kok ngulih bank barang? Aku neng orang neng bank kalau nggak ke bank nggak mungkin bisa beli motor. Nah, itu kan orang sekarang ini. Neng orang nyilih duit neng bank, orang mungkin iso beli kompor gas, nggak mungkin bisa beli motor. Dia nggak sadar kalau ucapannya ini sudah kufur sebetulnya Pak. Dia kufur ucapan ini. Kenapa? Dia lupa kalau Allah juga menawarkan sesuatu yang lebih mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengeluarkan segala persoalan hidupnya dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan, dari pintu yang tidak diduga-duga. Tapi kan orang sekarang ini kan gini Pak, lebih yakin promosi manusia daripada promosi Tuhannya. Kan ngaten. Nek ditekani pegawai bank sing nganggo dasi ganteng-ganteng nih kok. Sing wedok ya ayu-ayu nih kok. Ya karo nggawa selebaran nominal bunga kredit kan jenengan seneng ta nih kok. Kan dosa ta itu. Sementara Allah juga ngasih promosi. Nah, ini beda nih. Itu menggambarkan muamalahnya lemah, kenapa akidahnya juga lemah. Ini fungsi akidah, Bapak sekalian. Nah, saat ini monggo dilanjutkan tayangan berikutnya. Sekarang apa? Kedudukan akidah bagi seorang muslim. Ini dibayangke secara apa ya? Secara khayal gitu, posisinya di mana akidah itu bagi seorang muslim? Seseorang yang memiliki akidah yang kuat, ya, tadi sudah diulangi, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib. Bukan hanya yang wajib, termasuk yang sunnah. Memiliki akhlak yang mulia, dan dia akan bermuamalah dengan baik. Itu hukumnya seperti itu. Nah, ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak dilandasi dengan akidah yang benar. Punto. Kalau kita ngelihat orang seneng ibadah itu tapi kok akidahnya rusak, itu jadi mau ngesel-ngesel ke awak, Pak. Nyapi-nyapiin saja. Itu. Nanti yang ngomong bukan saya tentunya. Nanti ayat yang bicara. Seseorang tidaklah dikatakan berakhlak mulia jika tidak memiliki akidah yang benar. Begitu pula dan seterusnya. Nah, urusan ibadah, akhlak, muamalah itu sangat tergantung dari posisi akidah. Ini saking pentingnya. Nah, dari mana memulai ngomongin akidah? Apa inti akidah itu? Bapak Ibu, inti akidah yang benar itu namanya dimulai dari tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus inti daripada inti akidah itu namanya tauhid. Tauhid itu kan dari kata dasar ahad ya. Wahid, wahidun, Pak Wahid ya wahidun. Satu, ahadun tunggal. Ya, itu artinya situ. Tauhidullah berarti hanya meyakini satu-satunya yang patut disembah ya hanya Allah. Jadi kalau kita juga menghadirkan sesembahan selain Allah, berarti kita belum
termasuk orang yang bertauhid. Nah, proses menjadi orang yang bertauhid itu panjang, Pak. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihi salam sendiri itu waktu mau mencari tauhid yang benar itu prosesnya bertahun-tahun itu, Pak. Sampai menemukan Allah Subhanahu wa taala. Lah apa meneh model kita. Ini materi malam ini monggo saat ini mulai diseriusi tentang membangun tauhidullah. Yaitu bahwa kalau bahasa kerennya esensi ya, inti dari segala inti iman kepada Allah itu tauhid. Tauhid ibu. Apa kuwi? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah zatnya, dalam masalah asma wa sifat, maupun dalam masalah af'al atau perbuatannya. Ini alhamdulillah jamaah kerajaan ini Mas Nurdiansah nggih. Alhamdulillah sak mobil. Nah, kan lama-lama lah gayeng nanti ngaji. Jadi saya ulangi, esensi iman ya, inti dari segala inti Pak namanya esensi itu. Ketika orang bicara masalah iman kepada Allah, itu isi yang paling dalam nanti pun tauhidullah, tauhid, yaitu mengesahkan Allah baik di dalam zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah, af'al Allah, sifat-sifat Allah, zatnya, dan perbuatan-perbuatan Allah. Yang ini tidak akan pernah sama dengan makhluk. Tidak akan pernah sama. Makanya untuk lebih mendekatkan ya keyakinan kita terhadap Allah itu kita disunahkan, Pak. Kalau berdoa itu supaya menggunakan al-asmaul husna, nama-nama Allah, nama-nama yang baik. Jadi Allah itu bisa disebut juga dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Makanya monggo menami doa itu jangan tunjuk poin. Disanjung dulu Allah itu. Ya, rendah dulu kita. Baru kita sanjung. Alhamdulillah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul Qudusus Salamul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, ya Jabbar, ya Sattar, ya Qahhar, ya Latif, ya Khabir, ya Sami'ul, ya Wasi'ul, ya Basir, ya Razzaq, ya Wadud, ya Fatah, seterusnya 99 nama itu. Jadi yang sekarang belum seperti itu, Pak, ya rasa nganti 99 nggak apa-apa, tapi jangan lupa bahwa Allah itu sifat-sifatnya seperti tersimpul dalam al-asmaul husna. Insya Allah kalau kita sering menyebut nama-nama Allah seperti itu, nanti akan merasa ayem kita. Ar-Rahman, ya, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Itu cara mendekatkan diri. Nah, bicara tentang tauhid saat ini. Tauhid. Ini kalau saya ngomong tauhid gini, bapak-bapak harus mudeng, Bapak Ibu, nggih. Nanti kalau ada yang kurang nyaut, nyambung, silahkan ditanyakan. Di dalam pembahasan akidah, para ulama itu membagi tauhid itu ada 3 yang paling mendasar. Ya, sebetulnya Rasulullah tidak pernah membagi begini, Pak, tapi di dalam perkembangan ilmu supaya lebih mudah ditangkap oleh umat, maka para ahli ilmu, para ulama itu kemudian membuat
kajian-kajian, membuat kitab-kitab, sehingga nanti akan keluarlah ilmu atau pemahaman tentang tauhid. Ini yang kita kenal. Pertama namanya tauhid rububiyah. Nanti akan kita kasih contoh-contohnya. Tauhid rububiyah itu artinya adalah tauhid atau mengimani Allah sebagai satu-satunya Rabbun. Rabb. Nanti kata-kata Rabb ini Pak, artinya banyak banget. Setelah ini nanti kita sebutin. Jadi jangan diartikan Rabb itu Tuhan saja. Banyak arti Rabb itu. Ya. Jadi rububiyah artinya mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb. Tuhan. Yang makna Rabbnya cukup banyak. Yang kedua adalah tauhid mulkiyah. Mulkun ini kekuasaan ya. Malik itu raja. Mulkiyah berarti tauhid atau mengimani Allah sebagai satu-satunya raja di raja. Jadi kalau di dunia itu ada raja-raja, itu bukan raja yang sesungguhnya, Pak. Raja yang sesungguhnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu penghormatan, penghambaan kita kepada Allah tidak boleh sama dengan penghambaan, penghormatan terhadap manusia walaupun namanya raja. Maka nanti berlaku kaidah tidak ada ketaatan kepada pemimpin, penguasa atau raja ya, dalam hal maksiat. Alhamdulillah ini jamaah doh niki bul jeruk niki sinar pasma nggih. Sing paling doh ya sedulur bedeng nih kok. Kayak ngono dalane apik nggih. Pun apik alhamdulillah. Mudah-mudahan diberi kesehatan semua kita ini. Mulkiyah. Nah yang ketiga adalah tauhid uluhiyah. Dari kata ilahun. Ilahun. Apa itu? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan. Satu-satunya Tuhan. Ini Pak akhirnya mengapa kita itu terutama di Persyarikatan Muhammadiyah itu sangat betul-betul diperhatikan tentang urusan tauhid. Jadi kalau orang Muhammadiyah dilarang berdukun itu bukan karena sentimen. Nggak boleh cari pengasihan, nggak boleh pakai jimat, nggak boleh percaya kepada gugon Tuhan. Itu bukan karena kita ingin beda, karena memang itu bisa menodai tauhid. Wong Muhammadiyah ora gelem apa ruwatan desa, ora keruwatan laut, bukan masalah nggak mau. Kalau acara-acara itu tidak bersinggungan dengan tauhid, jangankan cuma itu, wong gawe gedung bertingkat-tingkat saja sanggup kok Muhammadiyah. Betul nggak? Bikin rumah sakit bertingkat-tingkat saja sanggup kok. Apalagi cuma bersih desa atau ruwatan laut yang paling modalnya pedus siji tahu sapi siji, cukup Pak Bakoh itu. Cukup Pak Bakoh. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Karena kita meyakini perbuatan-perbuatan itu merusak tauhid, Pak. Merusak tauhid. Kenapa kita kalau ziarah kubur disuruh mendoakan yang meninggal, bukan meminta kepada yang meninggal? Bahkan dalam ibadah haji, Pak. Itu yang biasa ikut haji lewat KPIH kita, manasik haji lewat kita, itu selalu kita pesen
walaupun sampean pengen banget ngelapi dinding Ka'bah waktu tawaf sangu nyiapke kacu, apa kacu itu? Sapu tangan. Kalau orang Jawa namanya saduk. Disiapke pokoknya anggere wis muter ala tak lap dinding Ka'bah. Dengan keyakinan ini bisa menghasilkan berkah atau bahasa kerennya bertabaruk dengan sapu tangan yang sudah diolesin di dinding Ka'bah. Itu nggak boleh, Pak. Tiwaso munggah haji, kalau sampean pulang haji kok sapu tangan tadi disimpan, diuri-uri, nah itu rusak akidahnya. Ini yang kadang tidak dipahami oleh kaum muslimin, karena menggunakan haji mumpung neng Mekah, mumpung iso tawaf sedak Ka'bah, mumpung iso nyenggol makom Ibrahim, kecuali satu yang boleh dicium, boleh diusap, Hajar Aswad. Loh kok polisi-polisi Mekah kok ngelapi Ka'bah? Lah gimana wong diambungi terus karo jamaah, karo dikasih minyak wangi ben wangi. Maksudnya itu bukan mereka menjadikan pekerjaan itu sebagai keyakinan Tuhan. Atur nuwun. Nah ini inti dasarnya ini Pak. Mulai kita masuk masalah inti tauhid, tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah. Monggo setunggal-setunggal kita kupas. Kalau ini terlalu cepat Bapak komen ya, Bapak kasih tahu, Pak kecepatan gitu, nggak apa-apa. Saya karena pengen betul yang ngaji ini memiliki bangunan akidah yang tangguh. Nah kita mulai dengan tauhid rububiyah. Apa tadi tauhid rububiyah? Mentauhidkan Allah dalam masalah satu-satunya Rob. Rob, apa sih Rob itu? Coba kita kupas dulu kata Rob itu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rob di sini apa maksudnya? Ya, terjemahkan kan sedaya puji amung kunjuk dumateng Allah Tuhan semesta alam lah ngoten tadi. Kalau bahasa Jawanya Pak Ayat nggak tahu itu. Tahu ya? Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Ternyata ibu bapak jamaah rahimakumullah, tetembungan Rob, kata Rob itu artinya kurang lebih segini banyaknya. Rob itu artinya menumbuhkan, bisa berarti menumbuhkan. Maka ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu pikiran kita langsung ngebayangin segala puji milik Allah yang telah menumbuhkan kehidupan ini. Kok bisa Pak? Lah sekarang sampean penggalih, mari dipikir. Saya, Bapak, Ibu sekarang menjadi orang seperti ini, gagah-gagah ini kan tidak tiba-tiba. Pak Haji Waidi tinggi besar kan nggak tiba-tiba. Ada proses. Dimulai dari pertemuan sperma dan sel telur, kemudian atas izin Allah terjadi pembuahan di situ, berkembang nanti menjadi segumpal dari nutfah ya, darah, habis segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian dari situ mulai muncul tulang-tulang yang merakit, kemudian Allah memberi bentuk, nanti di surat Al-Mu'minun ada, baru kemudian setelah umur 120 hari setelah menjadi bentuk, wan nufikha fihi mir ruh, kemudian ditiupkan ruh, kemudian terus berkembang pada kurun waktu kurang lebih 9 bulan, ada kadang-kadang kurang dari itu lahir menjadi bayi merah, terus tumbuh berkembang menjadi seperti kita ini. Jadi Allah itu menumbuhkan Pak, Tuhan yang menumbuhkan kehidupan.
Contoh yang paling gampang, lihat sawah itu. Bukankah dulu bapak-bapak yang profesinya petani ketika hendak atau bersawah ya, itu kan mula pertama setelah tanah itu dicangkul atau di traktor, kemudian dilembutkan tanahnya, airnya dicukupin, itu kan awalnya cuma nebar gabah, nyiapin benih. Tunggu berapa waktu, kemudian itu gabah pecah menjadi apa namanya? Uritan ya. Iya, padi yang kecil-kecil itu. Kemudian sampean ambilin, ceblok ke, lama-lama tumbuh, akhirnya berbuah. Jadi kalau jenengan orang beriman ketika menjadi petani sawah, itu sebetulnya makin yakin, Pak. Oh, ini kekuasaan Allah. Ya. Orang yang nggon aku pokoknya ya pariku rasa nganggo Gusti Allah ya tubuh sendiri. Walah. Itu orang yang tidak beriman. Di sini Rabb maknanya menumbuhkan. Waalaikumsalam. Monggo Pak Sutris, tumben telat iki Batul Iman sih paling doh ya. Monggo ngajeng sini, Pak. Jadi semua kehidupan ini tidak lepas dari apa ya? Keterlibatan Allah, Pak. Ini menungso kadang-kadang lali. Dua anak iso tubuh gitu, mergo tak naik panganan cukup. Karena tak kasih asupan yang bergizi banyak, dikasih makanan cukup nggak tumbuh-tumbuh. Nah, satu, Rob pun itu artinya menumbuhkan. Dia juga bisa berarti menanggung. Segala puji bagi Allah yang Tuhan yang menanggung kebutuhan makhluknya di muka bumi. Kita ini kan ditanggung Allah. Itu. Ojo mentang-mentang, ojo salah paham. Saya, Bapak Ibu berkecukupan karena kita bekerja, belum tentu, Pak. Ayo, siapa yang tidak ditanggung Allah Subhanahu wa taala ini? Dulu kan kita sebelum Allah kasih rezeki banyak kan ya biasa-biasa saja kan. Bahkan lahir ke muka bumi tidak punya apa-apa, tapi Allah tanggung. Makanya ibu-ibu nggak boleh khawatir, Bu. Kalau misalnya diberi amanah Allah anak lebih dari satu, lebih dari dua, nggak usah digugurkan. Anak wis telu, lah kok ngerti-ngerti meteng meneh anak yang keempat, isin warak mangan opo anakku, kan gitu kadang-kadang. Nah, itu artinya kita nggak yakin kalau Allah Tuhan kita. Karena di surat Al-An'am 151 itu ada larangan wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzukukum wa iyyakum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu lantaran takut. Takut nggak bisa ngasih makan. Jangan takut. Kenapa? Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang menanggung rezeki anakmu dan rezeki kamu. Lupa. Ini ayat. Nah, itulah tauhid rububiyah. Nah, makanya orang-orang dulu tuh ada yang anaknya 7, 8, nyatanya hidup semua tuh Pak Haji. Orang sekarang kan mulai takut punya anak 3 saja wes ya isin. Ya kuatir kok ora mangan opo gitu. Ya mangan sak lumrah sing dipangan Gusti Allah itu sugih. Yang penting diikhtiarkan, ikhtiar sambil berdoa. Yang ketiga, Rob pun kadang-kadang berarti mengembangkan, mengembangbiakkan. Itu Rob pun. Seperti manusia beranak pinak, bergenerasi, itu pengertian Robun juga, karena izin Allah, ya. Sampean perhatiin itu buah satu pohon padi, ya. Awalnya kayak apa? Begitu sudah mulai punya tangkai, kemudian muncul satu bulir itu satu apa? Ya, satu bulir gabah kan ya. Nanti kemudian dari bulir membentuk satu apa namanya tangkai apa namanya itu nanti tumbuh lagi. Coba Pak,
Kalau pakai otak kita, piye carane nempeli siji-siji itu? Ngertinya kita mau panen padi, ngepuk padi, udah tanpa mikir kalau itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan salah, walaupun panennya banyak, pas lagi panen banyak, nek waktu sholat ya sholat aja ora sholat. Iku wis diuji panennya apik, kawayombo, denger azan geleleng, sholatnya engko malah dora sholat. Lali kalau gabah itu yang mengembangbiakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh wong akidah bener, Pak. Ini wong akidah ora bener, dia semakin tertipu. Lha ora salat dhisik kan, anu iki agi nyengkake. Mumpung gabah api-api. Nah, itu namanya nanti diistidraj sampean, dilulu. Ngerti-ngerti jeglek. Penting nggak akidah kalau begitu? Penting, Pak. Jadi alam sekitar kita, bahkan termasuk diri kita ini, kalau didekati dari ilmu tauhid, ada gandeng cenengnya, ada kaitannya. Jadi nggak usah sinau doa sebetulnya. Yang berikutnya, bukan kadang-kadang ya, Rob itu dimaknai mendidik atau tarbiyah. Maka ada fakultas tarbiyah, fakultas pendidikan. Allah juga mendidik, maha mendidik. Mendidik apa? Mendidik alam. Bintang, bulan, matahari tidak saling bertumburan. Itu karena dididik Allah. Ya. Walaupun nanti ketika Allah sudah mengendaki dihancurkan, hancur. Tertib. Mendidik. Ya. Hidup kita ini dididik Allah lewat proses, siklus namanya. Jadi nggak nyak-nyakan gitu, Pak. Berbayi langsung tua itu juga nggak akan ada. Ada prosesnya. Tadi dari anak-anak, dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, kalau dipanjangkan umurnya nih ya, tua, dewasa, kemudian tua. Nanti kadang-kadang balik anak-anak lagi. Gitu. Jadi ada siklus. Nah, Rabb berikutnya memelihara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb atau Tuhan yang memelihara alam. Alam ini baik mikrokosmos maupun makrokosmos, bahasa ilmiahnya, itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini Pak nggih, itu sebetulnya dirawat sama Allah. Kalau enggak ngerti lagi. Ning dora kroso. Kalau gitu dirawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau bersyukur, Allah itu ngerawat pikiran kita, ngerawat akal hati kita, ngerawat tindakan kita. Makanya siapa-siapa yang kuat mendekati Allah, dia akan lebih dipelihara. Tapi kalau dia dengan Allah jauh, akan dibiarkan, diurus gitu. Diurus. Termasuk Rob itu artinya memperbaiki, mempersiapkan, memimpin, menyelesaikan suatu perkara, mengepalai, dan lain-lain. Nanti bisa dibaca penjelasan ini dalam uraian menurut bahasa etimologis dalam kitab Al-Maududi, persoalan ketuhanan. Ini sumbernya di sini. Oh, sekarang jadi paham ternyata kalau kita pas membaca surat Al-Fatihah pas pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ternyata Rabb di situ artinya bukan hanya Tuhan. Artinya seperti yang Bapak baca di dalam slide saya ini. Nyambung ya? Insyaallah nyambung. Namun untuk lebih sederhana dalam hubungannya dengan tauhid rububiyah, ya, biar lebih mudah ditangkap, kita mengambil beberapa makna yang mudah ditangkap saja. Dari sekian banyak ini, maka dapat disimpulkan beberapa istilah yang biar mudah ditangkap. Rabb itu bisa dimaknai mencipta, memberi rezeki, memelihara, mengelola, dan memiliki. Jadi sifat-sifat ini semua melekat pada Allah. Allah itu ya yang mencipta,
Allah juga yang memberi rezeki kepada hamba-hambanya, nggak pilih-pilih. Oh, iman ya dinai, kafir ya dinai. Allah yang memelihara, Allah juga yang mengelola, bahkan yang memiliki. Karena itu jangan sok merasa punya. Yang kita punya itu sebetulnya punyanya Allah. Kita sedermot dititipi. Nyawa cuma titipan, itu punyanya Allah, Pak. Nanti akan diambil lagi. Kesehatan itu cuma dititipi. Rezeki cuma dititipi. Bapak Ibu sekalian, barangkali kita jeda sebentar ya, karena udah masuk waktu Isya ya, azan dulu. Nanti akan kita lanjutkan tentang meneliti ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Sekalian nanti minta tolong kepada sebagian jamaah disiapkan Ustadz ya, di sini ada Quran Al-Baqarah, ada Al-Fatir, ada Al-Mu'minun. Demikian dulu kita sudahi dan silakan kumandangkan azan maghrib, nanti kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan Isya maksud saya.